Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurhidayanto dengan NIM C1B024047 akan menjelaskan bagaimana cara langkah-langkah untuk melakukan uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik, serta melakukan uji hipotesis untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Baik, ini adalah data kuesioner yang telah saya dan rekan saya kumpulkan. Untuk cara melakukannya, yang pertama di copy paste dulu, disalin dulu data-data tersebut dari X1.1 sampai total Y1. Klik Ctrl C, lalu beralih ke aplikasi SPSS. Ctrl V. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke Excel-nya untuk mengubah label variabelnya. Pergi ke variabel view, lalu Ctrl V untuk mengubah namanya. Jika muncul tulisan var seperti ini, maka kita tinggal menggantinya secara manual saja. Setelah itu, kembali lagi ke data view untuk melakukan uji validitas atau uji yang pertama. Caranya adalah klik analyze, lalu correlate, bivariate, lalu pindahkan variabel X1 sampai variabel X1.1 sampai variabel X1. Pindahkan ke kolom sebelah kanan. Lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita uji lagi seperti tadi, analyze, correlate, bivariate, lalu pindahkan kolom sebelah kanan, variabel kolom sebelah kanan ke kolom sebelah kiri. Lalu kita akan menguji X2 nya. Mulai dari X2.1 sampai X2.5 beserta totalnya jangan lupa dimasukkan ke kolom sebelah kanan juga. Lalu klik OK. Jika sudah, maka variabel X kita sudah selesai diuji validitas. Selanjutnya kita akan menguji variabel Y nya. Sama seperti tadi, klik analyze, correlate, bivariate. Variabel yang sebelah kanan dipindahkan lagi ke sebelah kiri. Pilih Y1.1 sampai Y1. Lalu klik OK. Jangan lupa person dan to toiletnya dicentang. Klik OK. Maka kita telah selesai melakukan uji validitas atau uji yang pertama. Jika data sudah keluar seperti ini, maka kita bisa melihatnya. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut valid. Tujuan atau fungsi dari uji validitas ini adalah untuk mengetahui apakah pertanyaan dalam kuesioner mengukur apa yang seharusnya diukur. Langkah selanjutnya adalah uji reliabilitas. Caranya adalah klik analyze, lalu scale, pilih reliability analysis, lalu klik dan pindahkan variabel X1.1 sampai X1.5 ke sebelah kolom kanan. Bedanya dengan uji validitas tadi adalah totalnya tidak dimasukkan ke kolom sebelah kanan, jadi hanya X1.1 sampai X1.5 saja. Klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Lalu kembali lagi ke data view untuk uji variabel selanjutnya. Sama seperti tadi, klik analyze, scale, lalu reliability analysis. Kolom sebelah kanan dipindah dulu ke sebelah kiri. Lalu kita mulai menguji X2 nya. Klik OK. Lanjut untuk uji variabel Y nya. Analyze,
scale reliability analysis, pindahkan kolom sebelah kanan ke kolom sebelah kiri, lalu klik Y1.1 sampai Y1.5, pindahkan ke sebelah kolom kanan, klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Uji reliabilitas ini berfungsi untuk mengetahui apakah pertanyaan atau kuesioner konsisten jika diulang. Untuk cara membacanya adalah dengan menggunakan melihat round batch alpha-nya. Jika lebih besar dari 0,7 maka baik. Round batch alpha jika lebih besar dari 0,7 maka kuesionernya baik. Untuk uji selanjutnya adalah uji multikoleniaritas, uji autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Caranya adalah kembali ke data view, klik analyze, lalu pilih regression, pilih point linear, lalu di sini akan ditampilkan variabel dependen dan independen. Untuk variabel dependennya kita masukkan yang Y1, dan variabel independennya kita masukkan X1 dan X2. Setelah itu klik statistik, centang bagian deskriptif dan collinearity diagnostik. Jangan lupa untuk mengklik Durbin Watson-nya. Klik continue. Lalu ke plots. Untuk spread kita masukkan ke variabel X dan spreadsheet kita masukkan ke variabel Y. Histogram dan normal probability plotnya dicentang juga. Klik continue. Lalu ke bagian save, centang bagian unstandard list. Lalu klik continue dan enter. Maka uji yang ketiga tadi sudah selesai dilakukan dan dapat dilihat pada layar seperti ini. Lalu fungsi melakukan uji ini adalah yang pertama itu uji multikoliniaritas, itu untuk mengetahui apakah ada hubungan kuat antar variabel independen. Untuk cara membacanya bisa dilihat pada kolom VIV. Jika nilai VIV kurang dari 10, maka tidak ada multikoliniaritas. Lalu untuk uji autokorelasi berfungsi untuk melihat apakah ada korelasi antara residual atau kesalahan model regresi. Untuk cara membacanya bisa dilihat pada Durbin Watson. Pada model summary. Jika nilai mendekati 2 maka tidak ada autokorelasi, dan jika nilai kurang dari 1,5 atau lebih dari 2,5 kemungkinan ada autokorelasi. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, berfungsi untuk melihat apakah varians residual konstan atau berubah-ubah. Cara membacanya terdapat pada gambar di sini. Jika gambar titik-titiknya itu menyebar, maka tidak ada heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Caranya adalah kembali ke data view, klik analyze, lalu pilih pada non-parametric test, cari satu sampel KS, lalu klik. Lalu scroll ke bawah sampai ketemu unstandard list residual. Pindahkan ke kolom sebelah kanan lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Fungsi uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data residual menyebar normal.
Untuk cara membacanya adalah melihat pada nilai sig. Jika lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji parsial atau uji T dan uji simultan yang biasa disebut dengan uji F. Dapat dilihat pada tabel koefisien dan tabel ANOVA. Uji parsial atau uji T menguji pengaruh masing-masing variabel independen, promosi, kepuasan terhadap loyalitas secara individu. Lihat pada tabel ANOVA, jika nilai sig kurang dari 0,05 maka berpengaruh signifikan. Lalu pada uji F atau uji simultan, itu bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Caranya adalah melihat ke tabel ANOVA. Jika nilai sig kurang dari 0,05 berarti sesuai variabel X secara simultan berpengaruh ke variabel Y. Selanjutnya adalah koefisien determinasi atau R-square. Cara membacanya adalah lihat pada tabel model Sumari. Jika R kuadrat atau R-square lebih besar dari 0,05 maka data tersebut adalah normal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.